Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Pemerintah telah menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta guna membahas perkembangan dan evaluasi program selama 1 tahun terakhir. Rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto itu menyoroti sejumlah kebijakan prioritas yang tengah dijalankan. Termasuk diisi pemaparan oleh para menteri mengenai pencapaian kinerja masing-masing selama 1 tahun. Mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, perumahan rakyat hingga menyinggung sektor ekonomi serta pertahanan. Lalu, apa saja temuan yang menjadi perhatian Presiden? Dalam rapat ini, Presiden menyoroti keberhasilan kabinetnya dalam mengentaskan mayoritas permasalahan yang belum bisa terselesaikan selama bertahun-tahun. Selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis akhirnya mulai menunjukkan kemajuan. Mencakup berbagai sektor strategis seperti penanganan pangan, pupuk, kelangkaan LPG, pendidikan, hingga pendirian Bank Emas Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo menyebut berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang menjadi sorotan. Bahkan, pemerintah kerap mendapat serangan dan kritikan yang menyudutkan, seperti anggapan MBG adalah pemborosan. Program ini berangkat dari kenyataan tingginya angka stunting di Indonesia. Presiden Prabowo pun meyakini MBG akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak di tanah air. Berdasarkan data kantor kepresidenan, MBG telah dinikmati sebanyak 60 juta penerima manfaat dari usia balita, anak-anak, pelajar hingga ibu hamil dan menyusui di berbagai daerah. Selain itu, kehadiran MBG membentuk ekosistem rantai pasok pangan yang masif dari hulu ke hilir. Sebanyak lebih dari 22.275 dapur telah beroperasi dan sudah menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Rapat Kabinet Paripurna juga menyinggung kemampuan pemerintah dalam pengelolaan fiskal dan upaya penghematan anggaran. Salah satu contohnya pada langkah konsolidasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Presiden mengungkapkan program konsolidasi BUMN yang dijalankan Danantara Indonesia telah memangkas 250 entitas BUMN. Penutupan dan konsolidasi 250 BUMN tersebut berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara, seperti biaya operasional rutin, biaya utilitas, hingga pelaksanaan rapat kerja. Penghematan yang dihasilkan diperkirakan mencapai 50 triliun rupiah per tahun. Efisiensi ini diproyeksikan akan terus melonjak seiring dengan target ambisius Danantara berikutnya. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, Danantara juga menyanggupi untuk memangkas jumlah BUMN secara total hingga tersisa maksimal 350 entitas pada 31 Desember 2026. Dalam rapat Kabinet Paripurna, turut dilaporkan pula keadaan finansial nasional yang mengalami perkembangan positif. Di tengah gejolak konflik global dan tekanan fiskal, motor ekonomi masih membukukan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di angka 5,61% pada kuartal pertama 2026. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut stabilitas makroekonomi dan fiskal turut didukung oleh inflasi yang terkendali. Dengan target proyeksi rata-rata di kisaran 2,2% plus minus 1. Yang pertama dari segi makroekonomi dan fiskal, pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlook-nya antara 5,6
berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1, dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Pemerintah juga turut menggelontorkan anggaran stimulus sebesar 70 triliun rupiah pada kuartal pertama dan 26,34 triliun rupiah pada kuartal kedua untuk menjaga daya beli masyarakat. Erlangga melaporkan stimulus tersebut mencakup diskon transportasi, bantuan pangan, bantuan pengemudi ojek online, insentif pajak, pembebasan bea masuk impor LPG, serta program magang dan vokasi. Pemirsa, itu dia tadi perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.